5 kota terbengkalai yang menakjubkan di seluruh dunia. Gagasan tentang kota-kota yang ditinggalkan sering memunculkan gambaran hantu yang menghantui atau visi masa depan pasca apokaliptik. Namun, untuk kota-kota yang benar-benar terbengkalai di seluruh dunia, ada alasan yang sangat nyata untuk pengabaian mereka yang seringkali jauh lebih terestrial. Perang, pengangguran, dan perubahan politik dapat menyebabkan kota yang pernah berkembang pesat lenyap dalam beberapa dekade atau bahkan bertahun-tahun. Meskipun kota-kota ini dapat ditemukan di seluruh dunia, video kali ini adalah 5 kota terlantar yang paling menarik dari seluruh dunia. Dipilih karena keunikan arsitektur, iklim, atau keadaan di mana mereka ditinggalkan. Tonton sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Terima kasih. Satu. Belkit, Spanyol. Entry pertama dalam daftar dapat ditemukan di Provinsi Zaragoza, Spanyol. Sekitar 25 mil di sebelah tenggara kota Zaragoza adalah sisa-sisa Belchite. Kota ini pertama kali muncul dalam radar sejarah ketika Alfonso pertama, Raja Aragon dan Navarra, menaklukkan kota itu pada tahun 1117 dari bangsa Moor. Pada tahun 1122, ia mendirikan Confraternity of Belchite, sebuah komunitas ksatria yang bertugas mempertahankan perbatasan. Ketika nasionalis memenangkan Perang Saudara pada tahun 1939, diktator Spanyol Francisco Franco memerintahkan kota itu untuk tidak pernah dibangun kembali sebagai peringatan perang. Sekarang, yang tersisa hanyalah rumah-rumah yang hancur, jalan-jalan kosong, dan sisa-sisa gereja kota. 2. Krakow, Italia. Di wilayah Basilicata, Italia Selatan terletak entry kedua dalam daftar, 25 mil ke pedalaman dari Teluk Taranto. Kota ini dibangun di sisi bukit yang curam untuk meningkatkan pertahanan kota jika terjadi pengepungan. Daerah di sekitar Krakow telah dihuni sejak abad ke-8 SM dan telah dihuni oleh orang-orang Yunani kuno pada abad ke-6 SM saat Eropa berpindah dari zaman kuno ke era abad pertengahan. Krakow menjadi semakin terikat dengan gereja Katolik. Kota itu akhirnya menjadi pusat militer dan ilmiah yang penting. Kota ini mengalami kesulitan konflik atau perselisihan yang akan mendorong orang-orang Krakow keluar. Tetapi alam itu sendiri yang membuat orang Krakow keluar. Yaitu disebabkan oleh serangkaian proyek infrastruktur, termasuk pemasangan pipa air. Beberapa tanah longsor memaksa penduduk kota mengungsi dan akhirnya mengalami banjir besar. Dan juga ketika gempa Irpina berkekuatan 6,9 skala Richter menyebabkan kerusakan besar pada kota dan memicu lebih banyak tanah longsor. Sejak itu, kota itu terbengkalai. 3. Ruby, Arizona. Entry ketiga dari daftar tersebut dapat ditemukan di dekat perbatasan Amerika Serikat Meksiko di Santa Cruz County, Arizona. Ruby, Arizona didirikan sekitar tahun 1877 sebagai Camp Montana atau tambang Montana. Di sana, para penambang mengangkut emas, tembaga, perak, seng, dan timah dari bumi. Terlepas dari pendirian awal di daerah tersebut, Ruby tidak akan mendapatkan kantor pos pertamanya sampai tahun 1912 ketika pemilik toko umum setempat mendirikannya. Pemilik toko, Julius Andrews, bertanggung jawab atas nama kota. Menurut nama istrinya, Lily B. Ruby Andrews, kota itu segera berkembang pesat dalam kemakmuran ketika perusahaan pertambangan Eagle Pitcher mulai mengoperasikan tambang, dengan produksi timbal, seng, dan perak dalam jumlah besar. Namun,
Tambang tersebut mengering pada tahun 1940 dan ditutup. Setahun kemudian pada tahun 1941, kota itu benar-benar ditinggalkan dan kantor pos berhenti beroperasi di sana. Orang-orang Ruby mengandalkan tambang dan penambang untuk berbelanja di toko mereka dan membeli barang-barang mereka, dan tanpa mereka, Ruby tidak ada lagi. Kota ini masih terpelihara dengan baik hingga saat ini. Kolmanskop, Namibia, di pantai gurun Namib. Entri keempat dalam daftar benar-benar tenggelam ke dalam pasir. Di Namibia Selatan, sekitar 6 mil dari pantai, adalah kota Kolmanskop. Didirikan pada tahun 1908 di tempat yang dulunya merupakan koloni Jerman di Afrika Barat Daya Jerman. Kota ini dimulai secara kebetulan. Seorang pekerja kereta api Namibia menemukan berlian di tanah dan menunjukkannya kepada bosnya, yang dengan cepat menemukan bahwa daerah itu kaya akan berlian. Orang Jerman segera berbondong-bondong ke daerah itu. Pemerintah Jerman menetapkan daerah itu sebagai ladang berlian resmi. Dengan banyaknya kekayaan yang ditarik dari bumi, Kolmanskop menjadi kota yang tidak seperti kota lain di daerah itu. Orang-orang di sana hidup dengan baik sampai selama Perang Besar, ketika menjadi jelas bahwa ladang berlian sangat terkuras. Banyak yang mulai meninggalkan daerah itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Beberapa tempat tinggal masih bertahan di kota sampai tahun 1956, ketika Kolmanskop ditinggalkan untuk selamanya. 5. Portelop, Alaska. Entri terakhir dalam daftar ada di negara bagian alam dingin Alaska. Di semenanjung Kenai di Alaska Selatan terletak kota Portelop, dinamai pedagang Inggris Nathaniel Portelop. Pada awal 1900-an, area ini pertama kali dihuni sebagai pabrik pengalengan salmon, membawa pekerja dan keluarga mereka ke area tersebut. Pada tahun 1921, cabang kantor pos Amerika Serikat dibuka di Portelop. Menariknya, banyak orang di kota itu awalnya adalah orang Rusia Aleut, keturunan dari mereka yang berimigrasi ke Alaska ketika masih menjadi bagian dari Rusia dan telah menikah dengan penduduk asli Aleut. Selain pekerja pengalengan, ada juga penambang, pemburu, dan mereka yang mengelola toko Portelop. Berbeda dengan entry sebelumnya, bukan perang, bencana alam, atau kurangnya peluang ekonomi yang membuat orang menjauh, melainkan pembunuhan misterius. Hingga akhirnya membuat kota itu sepi tak berpenghuni. Kesimpulan, di seluruh dunia terdapat kota dan desa yang ditinggalkan. Beberapa dihancurkan oleh bom perang yang telah lama terlupakan. Yang lain dirusak oleh penyakit, kesulitan ekonomi, atau teror yang tidak dapat dijelaskan. Daftar ini hanya menggores permukaan. Jadi periksalah area lokal Anda dan Anda mungkin menemukan kota terbengkalai yang menunggu untuk dijelajahi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, agar saya lebih semangat lagi dalam membangun channel ini. Salam sukses selalu untuk kita semua.